Tangan kiamat. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julusan. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa agar diberikan Allah kemudahan dan diberikan Allah ilmu yang bermanfaat. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Berdoa mulai. Baik, sebelum kita memulai pelajaran lagi, ada nggak siapa yang nggak masuk hari ini? Ada. Siapa yang sakit? Ada. Yang sakit siapa? Nepi. Neti. Terus? Tulis. Husen, kemana Husen? Alfa. Alfa. Ya, berarti selain itu hadir semua ya? Baik, sebelum kita belajar, ini pelajaran kemarin bagaimana? Sudah dipelajari belum? Apa ada yang bertanyakan? Sudah? Sudah dipelajari? Nah, sekarang hari ini kita masuk pelajaran bab 2 ya, dengan judul hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ya. Sebelum kita memulai, ada tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuannya adalah yang pertama, kita nanti akan membaca atau menghafal Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24 dan Quran surat Luqman ayat 13 dan 17 serta nanti hadisnya. Kedua, kita akan nanti menganalisis kandungan surat Al-Isra dan Luqman beserta hadisnya nanti, yaitu berbakti pada orang tua dan guru. Yang ketiga, menunjukkan sikap sopan santun, hormat dan patuh terhadap orang tua, guru dan Masyarakat. yang keempat, apa yang keempat? Baik, sebelum kita membuka Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24, ya. Di sini orang tuanya betul semua. Alhamdulillah. Nah, masih ada semua ya? Ya. Nah, ini coba ada Al-Qurannya. Al-Quran ada? Ada, coba dibuka Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Kita buka dulu Quran surat Al-Isra ayat 23 24. Sudah? Siapa ini? Miskara ada? Siapa lagi? Di sini ada? Ada ya? Ada. Sini? Nggak ada, dikasih Al-Quran satu. Apa? Dibagi ini satu, di sini satu. Al-Isra ayat 23 24 sudah dibuka? Ya. Sudah semua? Sudah.
Coba dari sini baca. Siapa yang bisa baca? Sini bisa. Ayah coba. Dari 23 dulu. Ini lagi ayat 24-nya. Yang di sini siapa yang bisa? Tiara. Lanjut ya ayat 24-nya. Wahfid lahuma janaha dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Di sini terjemah aja tadi. Ayat 23. Terjemahnya. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan tidaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dan maka sesekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya dan janganlah engkau memberitahu keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Perkataan yang baik. Yang tadi yang 24. Siapa yang ingin bacanya? Alex. Firman-Nya, Pak. Hah? Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu itu. Nah, jadi itu ayat 23 24 Quran surat Al-Isra ayat 23 24. Yang pertama tadi janganlah apa tadi? Ini apa? Tasya? Janganlah menyembah selain Dia dan Ya, yang pertama adalah janganlah menyembah selain Dia. Apa maksudnya di situ? jangan menyembah selain Ya, jangan menyembah selain Allah. Ya, itu poin pertama di Quran surah Al-Isra. Pembelajarannya kita jangan menyembah selain kepada Allah atau meminta. Ya. Karena itu hukumnya apa? Musyrik atau syirik ya. Perbuatan itu adalah perbuatan syirik. Kedua baru selanjutnya apa itu? Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Nah, baru itu adalah perintah berbuat baik kepada orang tua. Ya, ibu dan bapak, ya kan, walaupun berbeda. Kalau ibu dia memang lebih tingkatnya lebih tinggi daripada ayah. Ya, dia apa namanya mengandung, melahirkan dan tapi juga ayah juga perannya adalah dia mencari rezeki untuk istri dan anaknya. Ya, tetap kita patuhi juga dan berbakti kepada ayah. Ya, jadi jangan pilih kasih ya, mentang-mentang ibu ini ya. Kedua apa sih larangan apa? Habis itu apa? Selain berbakti pada orang tua. Kepada guru-guru, Larangan berkata di situ. Ya kan? Ya. Larangan berkata kasar apa? Ya, di dalam Quran surat Al-Isra ya, kita dilarang berkata sering nggak kita menolak? Itu kan maksudnya menolak. Ya kan? Misalnya nih, ya kan? Fauzan ke warung dulu nak, ya kan? Ya, ke warung dulu. Nyata terus, ya kan? Atau saya terus, gitu kan? Ya, itu jangan itu sudah menolak, apalagi yang lain. Sampai kita berbicara, seharusnya walaupun kita sedang keadaan sholat, kalau kita dipanggil orang tua, maka tinggalkanlah sholat itu. Misalnya dipanggil lagi kan, jadi siapa? Tiara, gitu kan? Nggak sholat nih, karena yang di rumah kan cewek kan. Kalau cowok kan di masjid kita kan. Nah, misalnya kalau cewek di rumah nih, Tiara, gitu kan? Kita lagi sholat posisinya. Nah, kita tinggalkan dulu sholatnya. Baru kita iya bu atau iya pak, siapa yang manggil?
bapaknya atau ibunya. Ya, maka kita segera memenuhi panggilan ibunya, tinggal ketemu saja. Ya, karena nanti kita kan kalau Allah kan sudah tahu apa perbuatan kita kan. Kalau orang tua pun tahu, ya kan? Entah dibilang sampai mengeluarkan kata-kata yang lain nanti. Makanya kita langsung tinggalkan sholat, baru kita sampaikan. Dari mana kata ibunya? Saya lagi sholat. Nah, nanti ibunya nanti atau ayahnya nanti memahami. Apa dia bilang teruskan sholat dulu, ya kan? Apa disuruhnya berangkat dulu, ya? Intinya jangan kita berkata kasar. Saja sudah dilarang. Apalagi yang lain sampai memaki, volume yang lebih tinggi, itu lebih berbahaya lagi. Ya, itu akan membuat kita nanti berdosa yang sangat besar. Saja sudah dilarang. Apalagi berkata yang kasar atau meminta keinginan yang tidak bisa dipenuhi orang tua, ngamuk, marah, ya kan? Bahkan sampai melakukan kekerasan itu namun itu ya dari Quran surah ini. Setelah itu apa lagi? Setelah larangan berkata kasar dari kandungan surah Al-Isra ini. Apa? Enggak poinnya. Setelah itu sama kan dengan membentak tadi. Ada yang terakhir. Yang terakhir, yang surat ke-24 itu, yang terakhir, kalimat terakhir. Iya, itu apa bahasanya? Doa. Kan itu apa? Apa semua doanya? Apa doanya coba? Kalian itu mengharapkan misalnya nanti bulanan ini kalian ingin ada tambahan kan belajar ya kan? Selain itu apa lagi? Di orang tuanya kesini kan? Sering nggak orang tuanya kesini? Belanjanya sering lebih nggak? Sering. Ya makanya kita karena kita tidak bisa membantu orang tua di rumah, ya kita berdoa di sini. Apa doanya? Selain kita ini doa menyayangi orang tua tadi, ya kita doa. Ya Allah, atau kita nggak bisa bahasa Arab, kita bisa Indonesia, ya kan? Apa namanya kalau misalnya ayahnya dari ayah kerja kan? Ya Allah, tambahkanlah banyaklah rezeki ayahku atau bapakku tadi, ya kan? Agar apa? Ya kan kalian di sini kan bisa ditambahin belanjanya jadi berapa, ya kan? Setelah sholat ataupun setelah apalagi kita membaca Al-Quran dan sebagainya. Kalau doa itu bebas, mau kapan saja, tapi jangan di WC ya. Ya kan, kalau di WC beda ya kan, jangan. Maksudnya boleh kalian meminta. Tapi yang lebih baiknya ketika kita memang habis sholat, yang habis sholat ataupun sholat sunnah, itu bisa tambahkan setelah sujud terakhir itu kita meminta kepada Allah. Karena konteksnya kita lebih langsung menghadap kepada Allah, ya kan? Kita lebih meminta langsung kepada Allah. Ya meminta di sana sehatkan orang tuanya biar bisa datang ke pondok menjenguk kalian, ya. Habis itu ya minta lah supaya nanti kiriman itu lebih baik atau lebih banyak kirimannya. Nah itu ya. Jadi materi dari Al-Isra ayat 23-24 ada 4 ya. Yang tadi yang pertama jangan menyekutukan Allah. Kedua berbakti kepada ketiga larangan berkata atau berkata kasar ya atau membentak. Apalagi di sana ada kata-kata lanjut usia, ya kan? Tadi ada lanjut usia kan? Artinya kalau ada lanjut usia kan banyak yang berita-berita kalau udah kita lanjut usia itu 50 tahun ke atas. Kalau 50 tahun ke atas kan udah sakit-sakitan kakinya, ya kan, pendengarannya, apalagi loh. Dia umurnya sudah kekanak-kanakan lagi, ya kan. Oleh karena itu, ya kan kalian juga akan menjadi orang tua. Jangan sampai nanti kalian menyanyiakan sekarang itu nanti kembali lagi kepada kita. Ya kan, bagaimana nanti kita menjadi orang tua kalau disia-siakan juga oleh anaknya. Makanya kita berbakti kepada orang tua tadi yaitu ketika sudah lanjut usia, apalagi kalau ketika buang air besar, gitu kan? Buang air besar kadang-kadang udah kayak anak kecil, ya kan? Sudah di celana, di kasur dan sebagainya, ya kan? Itu termasuk jihad kata Rasulullah. Ya, jadi ada seorang sahabat ingin ikut jihad, ingin ikut perang pada saat itu. Apa kata Rasulullah? Ditanya orang tua masih ada, ya kan? Kata Rasulullah, maka pulanglah kamu, tidak usah ikut perang, karena jihad yang sesungguhnya adalah mengurusi orang tuanya di rumah, apalagi yang sudah lanjut usia. Ya,
Makanya di situ Al-Isra ini ya, ketika sudah lanjut usia, sudah sakit-sakitan, ya kita harus jangan ada lagi istilahnya anak tua, anak yang nomor 2, anak nomor 3, silakan. Kalau anaknya 4 ya silakan. Kalau misalnya sudah pisah rumah, ya kalian di rumah yang mana? Atau kalian bawa ke rumahnya. Ya, jangan malu nanti. Ya, kan ada cerita Melikunda enggak? Ya. Yang malu untuk memperkenalkan orang tuanya, karena orang tuanya miskin, karena orang tuanya miskin dan lain sebagainya. Jangan. Ya. Nanti itu termasuk orang anak yang durhaka. Ya. Itu kandungan surat Al-Isra ya 23 24. Coba dibuka Quran surah Luqman sekarang. Luqman surat ke-31. Suratnya 31. Suratnya 31 ayat 13 dan 17. Sudah? Ketemu surat 31 ayat 13 dan 17. Nah, ya. Coba yang dari sini, baca dulu. Kan tadi kan di sini tadi ya, baca. Coba ayat 13-nya. Panjang itu? Kan? Ayat 13-nya. Coba Febri. Sudah. Ayat 14. Sampai sini sebentar. Ayat, kita coba ayat 14. Ya, situ. Siapa? Anggun, ayat 15 ya? Coba ayat 15-nya. Langsung. Ya, langsung aja. Ayat 15-nya. Satu lagi. Ayat 17 ya. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wa anha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur. Ya. Terjemahannya coba ya. Ada nggak terjemahannya? Coba. Apa terjemahannya? Ayat 13. Ya, baca semua bisa. Dan ingatlah jika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Ya. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan Nabi
memerintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyampingnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Ya, udah. Satu ayat lagi. Satu ayat lagi. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka jangan engkau menaati keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya, itu dari Quran surah Luqman ayat 13 dan 17. Kandungannya ada 4 juga. Siapa yang bisa itu? Dari ayat 13 dan 17 itu ada 4 yang bisa kita ambil pelajaran. Luqman ini bukan lagi ya? Siapa Luqman ini? Orang yang saleh, ya sama dengan kayak Quran surat Ali Imran. Itu keluarga Imran. Dia orang yang saleh. Jadi nasihat kepada anak ini, makanya diceritakan Allah di dalam Al-Qur'an. Ya kan, karena nasihatnya baik. 4 di situ nasihatnya. Siapa yang bisa? Coba. Yang pertama apa? Di sana. Dari terjemahan itu kandungannya apa? Ada 4 kandungannya. Bisa. Iya, jangan menyekutukan Allah, benar. Syirik. Ya, dilarang syirik di sana. Jangan menyekutukan Allah katanya. Nasihat kepada anaknya ya. Apalagi yang kedua? Berbakti kepada orang tua. Terutama siapa di situ? Ibu. Karena ya, terutama kepada ibu. Karena ibu yang lebih tadi ya, udah mengandung, ya kan? Apalagi? Melahirkan, ya kan? Menyusui, ya kan? Makanya di situ yang terutama itu ibu. Makanya jangan sampai kata-kata kasar keluar kepada ibu. Karena ibu kalau sudah marah bahaya tuh, ya kan? Kata-katanya bisa membuat kita memang benar jadi. Karena apa? Ridho fi ridho, wasutullah fi ya apa? Sutil walida apa bina? Ridho Allah terletak pada ridho orang tua, dan murka Allah terletak murka orang tua. Ya makanya terutama ibu tadi ya, jangan sampai kalau dia sudah meneteskan air mata itu, ya bahkan berkata saja bisa menjadi doa. Nanti juga kalian seperti itu. Jangan mudah kalian mengeluarkan kata-kata yang ini ya kepada anak kalian nanti. Misalnya, mana anak ini kan? Si siapa misalnya? Farel gitu kan? Mana Farel kan? Apakah dia sudah mati? Nah itu bahaya kata-kata itu. Jangan sampai keluar ya. Nanti bisa menyebabkan benar kejadiannya ya. Yang itu dua. Yang ketiga apa? Di situ. Kira-kira apa? Apa bahasanya? Apa bahasanya tadi? Taat kepada orang tua selagi benar. Kalau orang tua benar, silakan ikuti. Kalau dia tidak, tinggalkan. Contohnya siapa? Nabi siapa? Ibrahim. Apa dia itu orang tuanya? Enggak kan? Karena orang tuanya membuat berhala dan menyembah berhala. Maka Nabi Ibrahim meninggalkan orang tuanya. Dia tidak berkata kasar, tapi meninggalkan. Ya, nah itu ya. Kalau bicara kalian disuruh orang tua kalian maling misalnya, atau melakukan perbuatan yang lain lah gitu, yang tidak terpuji gitu ya, perbuatan yang tercela, berarti itu boleh ditinggalkan, tapi tidak boleh berkata kasar. Ditinggalkan saja. Ya. Kalau benar ikuti. Misalnya kalian ini disuruh mondok, ya ikuti gitu. Kalau kalian disuruh apa? Jadi biduan, misalnya jadi perampok, atau disuruh maling, itu tinggalkan, nggak usah. Atau sekarang yang tren, apa yang tren? Nah, oh ini tetangga sebelah belum punya pacar, kamu enggak? Nah itu kan bermaksiat itu, ya. Jangan mau, misalnya orang tuanya malu karena anaknya tidak punya pacar, tinggalkan, ya.
itu apa namanya maksiat. Ya biarin lama gitu kan. Saya nanti kalau sudah memang waktunya saya mau menikah. Sudah begitu. Agar tidak melakukan perbuatan zina. Yang terakhir apa? Kata Nisa di sana. Ada yang terakhir ayat 17 sampai 16. Perintah sholat dan amar ma'ruf nahi munkar ya, dan sabar di sana. Nah ini ya bagi anak-anakku sekalian, pelajaran hari ini dari Quran surat Al-Isra dan Luqman ya. Al-Isra ayat 23 24 dan Luqman ayat 13 sampai 17 ya. Insyaallah kita bisa memahami. Sama juga ini tadi orang tua. Guru bagaimana guru? Guru karena dia tidak melahirkan tapi dia mendidik. Sama juga seperti itu. Kata-kata Luqman yang nomor 3 tadi ya, ketika memang guru mengajak keburukan, tinggalkan ya, atau melakukan perbuatan yang lain, silakan. Kalian boleh laporkan. Tapi kalau dia menegur kebaikan itu banyak sekarang. Misalnya siswa sekarang yang lagi tenar itu di mana itu? Sekolah mana? Guru kalau sekolah menampar muridnya gara-gara merokok di ruangan sekolah. Itu dilaporkan gurunya. Kira-kira bagaimana perbuatan itu? Baik nggak? Tidak kan, dia menegur untuk memperbaiki memang kedisiplinan kita. Misalnya di sini kondisinya apa? Peraturannya. Ya kan? Kita harus taati peraturannya. Misalnya rambut nggak boleh panjang ya, kita ikutin dulu. Memang enggak gara-gara rambut panjang kita bisa bodoh dan sebagainya, enggak. Tapi memang untuk mendisiplinkan, ya. Nah itu ya, guru juga seperti itu, ya kan? Contohnya apa nih? Perintah guru misalnya guru disuruh mengerjakan tugas ya, kita kan kerjakan tugasnya, ya kan? Misalnya terlambat, dan gurunya tidak suka murid-muridnya terlambat, berarti kalian harus tidak terlambat dan lain sebagainya. Tapi kalau hal-hal yang buruk silakan tinggalkan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bapak Ibu saya ya, kepada sini, ya. Dari sini saya dari 1, 2, 3, 4. Bapak kasih pertanyaan 4 aja. Sebelum Bapak akhiri pelajaran, ya, agar kita memahami. Boleh. Siapa yang ininya menjawabnya? Apa makna dari perintah ihsan kepada orang tua dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 24? Ihsan kepada orang tua berarti berbuat baik dengan sepenuh hati, baik secara ucapan maupun perbuatan. Kepada kedua orang tua dengan penuh kasih sayang dan hormat, termasuk di dalamnya berbicara dengan lembut, membantu tanpa diminta dan mendoakan mereka. Ya, itu ya, ihsan kepada orang tua berarti berbuat baik dengan sepenuh hati. Jadi kalau kalian disuruh ke warung, jangan mengharapkan kembali uangnya, ya kan itu kan? Kebanyakan seperti itu, ya kan? Gara-gara kembali uangnya baru berangkat, ya kan? Gara-gara mau dibelikan bakso baru ikut, ya kan? Jangan ya, kepada orang tua itu ya kita melakukannya ikhlas, ya, jangan mengharapkan apa-apa, ya. Yang ini, mengapa Allah melarang anaknya berkata kepada orang tua? Kenapa? Larangan berkata mengandung makna bahwa seorang anak tidak boleh bersikap kasar atau menunjukkan rasa jengkel kepada orang tua, sekecil apapun. Hal ini untuk menjaga adab dan kesopanan sebagai bentuk penghormatan kepada keduanya. Ya, itu tadi ya, larangan berkata itu tidak boleh. Saja ya, apalagi yang lain. Ya, berarti kita sudah pahami. Jangan karena saja dilarang, yang lain boleh gitu. Ya, saja sudah dilarang, nggak tahu dari Quran surah Al-Isra, artinya ucapan kasar, jorok dan lain sebagainya itu nggak boleh. Apalagi lebih tinggi volumenya, lebih membentak, ya. Itu ya, itu dari Anggun tadi ya, dan teman-temannya. Yang ini, apa nilai moral yang diajarkan dalam Quran surah Luqman? Siapa? Tasya, Suci, apa Anggun? Ayat tersebut mengajarkan nilai tauhid, tidak menyebutkan Allah, berbakti kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu, ketaatan selama tidak bermaksiat, mendirikan sholat, menyeru kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, dan bersabar menghadapi ujian. Ya, itu ya. Sebenarnya ada 4 poin. Jadi yang pertama, nasihatkan kepada anaknya jangan menyekutukan Allah. Itu poin pertama yang sama dengan Al-Isra tadi kan. Jangan menyekutukan Allah. Karena dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW akidahnya sama.
mereka tetap mentauhidkan Allah. Sama dengan kita juga. Jangan menyebutkan Allah. Ya kan, itu poin pertamanya. Kedua, baru kita berbakti kepada orang tua, terutama kepada ibu. Ketiga, boleh kita mengikuti kalau memang benar. Kalau bermaksiat tinggalkan, ya. Yang ketiga, yang keempat tadi baru kita melakukan sholat, ya kan, amal ma'ruf itu kebaikan. Kalau kemungkaran, ya kita, kalaupun kita bisa menyampaikan, minimal kita bisa meninggalkan dulu, baru kita bisa menyampaikan. Nah, itu dari nasihat Luqman. Yang ini terakhir ya. Terakhir, mengapa guru disebut sebagai orang tua kedua? Guru disebut sebagai orang tua kedua karena guru berperan mendidik, membimbing dan menanamkan ilmu serta akhlak. Sebagaimana orang tua mendidik anak di rumah. Oleh karena itu, siswa wajib menghormati dan menaati guru sebagaimana hormat kepada orang tua. Nah, itu ya. Jadi alhamdulillah sudah semua terjawab. Menghormati orang tua dan guru itu sama, cuma memang guru tidak melahirkan, tapi perbuatannya sama, ya kan? Baik tadi dengan dia sama-sama mengajar kebaikan sebenarnya. Kalau ada guru yang tidak mengajarkan kebaikan tadi, silahkan tinggalkan. Atau perbuatan yang bisa melecehkan, tinggalkan, ya, ataupun bisa dilakukan. Tapi kalau melakukan kebaikan sama dengan kalau orang tuanya di rumah, ya kalian ya patuh kepada orang tuanya di rumah. Kalau di sekolah, kalian harus patuh kepada guru. Ya, artinya patuh itu menghormati, bukan dia semena-mena, bukan, tapi menghormati itu mengerjakan tugas. Apa lagi? Mendengarkan atau memperhatikan guru ketika belajar, ya kan? Tidak telat, ya. Banyak, ya, yang bisa kita lakukan. Dan itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Nanti minggu depan kita lanjutkan kembali. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ya, kepada orang tua dan guru. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Kepada Allah Bapak mohon ampun. Subhanallah.